Setelah manuver politik yang dilakukan oleh anggota keluarga dari Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024, banyak publik memang yang menanti bagaimana pernyataan terbuka disampaikan oleh PDIP. Karena selama ini sepertinya menyikapinya dengan tenang, dengan diam. Akhirnya hari ini kita bisa mendengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Memang tidak ada nama secara spesifik yang disinggung. Tidak menyebut juga pasangan capres, kemudian juga wapres yang disebut secara detail juga. Tapi ada beberapa hal yang bisa disentil kalau kita bilang, menyebut mengenai putusan MK. Ada juga peran atau juga pesan kepada masyarakat agar tidak ada kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024 seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, kita akan mengetahui sebenarnya apa maknanya, siapa kemudian yang disasar, siapa yang dituju oleh pidato politik ini, dan akan dibahas, dijelaskan juga oleh para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan perwakilan dari PDI Perjuangan yang juga mengusung pasangan Baca Pres, Bacawa Pres, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ada Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Baik, dan juga nanti akan melihat pidato dari Ibu Megawati ini dari sudut pandang kacamata politik. Ada Bang M. Kodari selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Dan seperti biasa, kalau kita kemudian berupaya menerjemahkan apa yang disampaikan, ini tidak hanya melihat dari kata-katanya, tapi juga bagaimana cara menyampaikan kata-kata tersebut, gesturnya, mimiknya, dan sebagainya. Ini ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi yang juga akan menjelaskan lebih lanjut kepada kita mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kirdi. Selamat malam. Baik, dan kalau kita sudah tadi melihat ada wakil dari calon Baca Pres, Bacawa Pres, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, pasti juga kita akan mengundang perwakilan dari pasangan calon presiden yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sudah hadir secara daring, beliau ini juga merupakan juru bicara tim pemenangan nasional dari Prabowo Gibran yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat malam. Baik. Selamat malam Bang Kodari, malam Bang Ruhut, malam Mbak. Ada Mas Kirdi juga di sini. Ya, baik. Nah, ini kita akan langsung saja mulai perbincang kita, Bang Ruhut. Saya ingin sekali tahu, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, tidak ada nama spesifik yang disebut. Tapi apakah kemudian semua yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini sebenarnya menyasar salah satu pasangan capres-cawapres atau seperti apa? Jadi pernyataan Ibu Megawati mengingatkan untuk kita semua. Bung Karno juga selalu mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus ingat bagaimana kita di zaman kerajaan 082845 Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru. Kalau ini kita khianati, kita tinggal menunggu waktunya. Memangnya apa sih yang dibaca oleh Ibu Megawati yang saat ini terjadi sehingga kemudian menyampaikan pidato politik seperti itu? Jadi Ibu Megawati secara terang benderang mengatakan, kita berterima kasih dengan beliau, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Kenapa? Dua yang sangat betul-betul didambakan rakyat pada waktu itu. Mari kita jadikan hukum sebagai panglima. Kita tahu bagaimana kaitan dengan, disinggung juga dengan ibu, nepotisme, ya. Udah itu mengenai korupsi, kolusi, ya itu diingatkan. Karena itu di era ibu Presiden, lahirlah apa yang namanya KPK. Ibu lo yang membidani, ya pada waktu ibu Presiden. Begitu juga MK, apa kita tidak terharu, terenyuh. Beliau menceritakan bagaimana waktu MK itu dilahirkan. Niat yang sangat baik, Mahkamah Konstitusi. Karena kita memang semua tidak boleh bergeser. Kita negara hukum, jadikan hukum panglima. Jadi Ibu Mega cerita bagaimana Pak Jimli Hasidiki bekerjanya sangat baik. Ibu memilih tempat tidak jauh dari istana. Itu mengingatkan kita semua, dan suasana sekarang sebagai seorang ibu, ya kami juga kader-kadernya terharu. Tapi kami bangga. Kami semua kader-kadernya jujur saja. Rame hiruk pikuk sekarang ini, beliau tetap, kita jangan sekali-sekali membuat suasana menjadi keruh. Tapi fokuslah kami semua. Kami semua tim sukses, ya, bersama kawan-kawan koalisi kami, ya, kita turun ke bawah. Kerja-kerja saja bagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud, insya Allah
nanti dipilih rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Baik. Itu pesan Ibu Mega. Tapi kalau tadi juga menyinggung Ibu Megawati mengenai putusan MK gitu kan, Ya. disebut-sebut juga. Kecewakah kemudian Ibu Megawati dengan apa yang terjadi yang melibatkan MK selama ini? Saya rasa jangankan Ibu Megawati yang melahirkan, ya kita juga, dan bukan kami aja keluarga besar PDI. Nyatanya lihat pakar-pakar yang kecewa itu ahli-ahli tata negara, ahli-ahli hukum, begitu juga tokoh-tokoh sosial, budayawan, ya sahabat saya Butet, ya begitu juga yang lain-lain, banyak yang kecewa. Ya jadi kita ya sedih ya. Jadi apapun tegas. Pak Jimli sebagai MK mengatakan ya putusan nomor 90 MK itu ya sangat memprihatinkan. Saya sedih lihat Pak Anwar Usman statement saya difitnah, saya segala macam ungkapan hatinya. Saya hanya ingin mengatakan mari kita semua belajar menunjuk hidung kita sebelum menunjuk hidung orang lain. Baik. Jelas kita, saya kebetulan juga ahli hukum. Jelas kok yang ada hubungan ya menangani kasus ini ya, apa dia tidak ada hubungan? Terang benderang ada kok. Baik, Bang Ruhut. Apalagi maaf saja karena Pak Jokowi mengatakan drakor, sinetron. Apa ini tidak sinetron? Ya, saya positive thinking. Putusan pertama, kedua, ketiga saya lagi sakit. Oke. Ya, tapi waktu yang ini dadak sudah sehat. Udahlah, yang gitu-gitu ini era reformasi. Baik. Rakyat sudah sangat cerdas, biarlah rakyat nanti yang menilai. Tapi putusan itu sangat menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia. Jelas kami PDI Perjuangan juga. Termasuk juga PDI Perjuangan. Nah, Bang Dhanil, dalam pidato politik Ibu Megawati tadi memang tidak disebutkan secara spesifik, secara detail menunjuk nama siapa atau pasangan yang mana. Tapi kalau bicara mengenai putusan MK, terus terang semuanya juga mengerti Bang Dhanil bahwa siapa yang kemudian seakan diberikan karpet merah, siapa seakan yang dilancarkan dari putusan MK, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana melihatnya Bang Dhanil? Pertama, Mbak Putri, apa yang disampaikan Ibu Megawati perlu kita apresiasi. Beliau tentu sebagai mantan presiden, kemudian punya pengalaman panjang sebagai pimpinan partai politik, tentu punya bacaan yang baik dan itu tentu kita hormati. Terkait dengan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, kita bersepakat dengan itu. Terkait dengan demokrasi yang harus sehat, kemudian kita mendorong nilai-nilai reformasi yang harus tetap hadir di Indonesia dengan semangat anti KKN itu harus tetap kita jaga. Jadi pada prinsipnya nasihat-nasihat Bu Megawati semuanya punya hal baik yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Putri, terkait dengan keputusan MK, tentu posisi Pak Prabowo kemudian Mas Gibran adalah user dari satu keputusan hukum. Nah, sebagai user dari keputusan hukum, kami menghormati dan menaati hasil keputusan tersebut. Apapun keputusan tersebut, terlepas dari perdebatan yang terjadi pada hari ini. Nah, jadi kita menghormati sepenuhnya hal tersebut. Nah, apabila kemudian misalnya Bu Megawati mengkhawatirkan ada kecurangan pemilu dan sebagainya, ada tuduhan akan terjadi kecurangan dan sebagainya, saya pikir posisi PDI Perjuangan, posisi Bu Megawati adalah salah satu tokoh penting di pemerintahan. Beliau adalah pimpinan ruling party, partai yang berkuasa, tentu punya instrumen untuk mengawasi dengan tegas dan terang terkait dengan apakah ada potensi kecurangan atau tidak. Karena agak janggal kalau kemudian apabila ruling party yang berkuasa di Indonesia kemudian menuduh dan terkesan khawatir dengan adanya kecurangan dan sebagainya. Bang Ruhut kan dulu berulang kali menyatakan Pak Jokowi tidak mungkin melakukan kecurangan ketika beliau
menjadi calon presiden di 2019, dan itu memang faktanya begitu. Apalagi sekarang, saya pikir statement Bang Luhut, Bu Megawati tidak akan berubah terkait dengan itu. Apalagi sekarang yang maju adalah bukan Pak Jokowi. Dulu bahkan Pak Jokowi yang maju, Bang Luhut, kemudian teman-teman PDIP berkeyakinan tidak akan ada terjadi kecurangan. Saya yakin apalagi sekarang yang maju bukan Pak Jokowi. Jadi tentu sebagai ruling party PDI, Bu Mega sebagai orang yang berpengaruh itu bisa mengawasi dengan ketat. Apalagi Pak Wapres dari Pak Ganjar adalah Pak Mahfud, itu adalah Menko. Jadi beliau juga bisa mengawasi dengan ketat proses-proses itu. Jadi ini kan seperti kalau mengkhawatirkan ada kecurangan, kemudian seolah-olah menuduh kecurangan itu kepada pihak lain yang justru sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar seperti PDI Perjuangan, yang kemudian ruling party, kemudian punya banyak aparatur dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya kita berkompetisi saja dengan gembira. Saling menasehati itu penting, saling mengawasi harus terus-menerus, sehingga demokrasi kita ini nanti akan menjadi demokrasi yang sehat, semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan, semangatnya itu untuk saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Putri. Baik Bang Daniel, nanti mungkin Bang Rul bisa tanggapi, karena terlalu janggal kalau kata Bang Daniel. Partai yang berkuasa, ruling party, PDI Perjuangan mengkhawatirkan adanya kecurangan-kecurangan. Tapi nanti Bang Kodari juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, kemudian juga Mas Kedi Putra. Kami juga nanti setelah jeda akan mengajak Anda kembali untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya, terutama mengenai bahasan yang menyinggung putusan MK. Saat lagi. Saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan